Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Acara ini live di TV Desa dan nanti akan di-rerun di channel Export Expert Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial karena kita impor langsung nih dari Australia. Nah, kita pagi hari ini kehadiran Pak Kevin, yaitu beliau adalah Pak Kevin Evans, Direktur Australia Indonesia Center AIC. Selamat pagi Pak Kevin, apa kabar? Selamat pagi Pak Haris, apa kabar? Kabar baik sekali di sini. Alhamdulillah. Pak Kevin, should we talk in Indonesia or in English? Bahasa Indonesia saja. Oh, bahasa Indonesia saja. Nah, kerabat desa, luar biasa Pak Kevin ini. Jadi Pak Kevin ini bahasa Indonesianya jauh lebih baik dibanding bahasa Inggris saya. Nah, jadi lebih baik kita bicara dengan bahasa Indonesia. Nah, Pak Kevin, kita hari ini ada di acara Export Expert Talk. Jadi acara ini hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Audiensnya sebagian besar adalah masyarakat desa. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa kita bisa ekspor dan kita harus ekspor karena sekarang globalisasi ini sudah menjadi suatu keharusan atau menjadi new normal lah bahasanya. Nah, mungkin Pak Kevin di sini bisa bercerita khususnya mengenai pasar Australia. Kenapa sih produk Indonesia itu bisa bersaing di Australia dan juga di dunia secara global? Dan mungkin nih Pak Kevin, topik pada pagi hari ini dan kepada pemirsa sekalian yaitu bule Australia yang cinta Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kita ingin mendengarkan secara langsung mengenai kenapa sih Pak Kevin cinta dengan Indonesia. Silakan Pak Kevin bisa diperkenalkan dan menceritakan kecintaan terhadap Indonesia dan produk Indonesia. Mungkin diawali waktu saya mau masuk ke sekolah menengah Pak. Dan waktu saya masuk ke sekolah menengah, kepala sekolah mewawancarai masing-masing anak. Dan dalam proses itu dia menanyakan, dia bilang, "Nak, di sini di sekolah kami ini ada 3 bahasa. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Anda memilih mana?" Saya berpikir sebentar. Dan saya ingat juga banyak diskusi-diskusi dengan teman-teman di lapangan di SD, dan semuanya mereka itu pilih tawarannya bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Nah, saya pikir dulu, wah, aku gunanya belajar bahasa itu, kan negaranya jauh-jauh. Nah, terus waktu dia kepala sekolah tawarkan bahasa Indonesia, saya pikir ini dalam hidup saya pasti lebih banyak saya berurusan dengan orang Indonesia karena dekat. Dan saya juga pikir itu agak nyentrik karena saya belum pernah dengar ada orang lain yang belajar bahasa Indonesia. Jadi saya pilih, saya mau coba bahasa Indonesia. Nah, kebetulan pada waktu itu ibu saya bawakan saya ke satu psikiater anak. Dia meneliti kemampuan saya dan lain-lain, dan dia bilang kepada ibu saya, "Ibu, mohon maaf, anak ini tidak punya kapasitas untuk belajar bahasa asing. Jadi kalau bisa ditawarkan mata pelajaran yang lain, silakan." Nah, mungkin saya anggap ini sedikit sebagai tantangan, mungkin. Tapi memang betul, saya coba belajar bahasa asing yang lain, sulit setengah mati. Jadi kebetulan saja mungkin ini bahasa yang paling cocok. Jadi makin belajar, makin suka, terus diperkenalkan dengan budaya dan makanan, dan ya makin lama makin kecanduan sih sama Indonesia.
Oke, oh, berarti awalnya di situ ya Pak Kevin ya. Tahun berapa itu Pak Kevin? Umur berapa waktu itu? Itu umur 12 mau masuk ke SMP, sekolah menengah di Australia. Jadi mau masuk ke kelas 8 kalau kita bilang di Indonesia SMA, SMP 2. Oke, siap, siap. Menarik sekali ini. Jadi betul pemirsa, kerabat desa, kalau di Australia itu memang anak sejak dini sudah diajarkan bahasa dan mereka diminta memilih bahasa. Waktu ini pengalaman juga Pak Kevin, anak saya waktu kami bertugas di Australia memang memilih. Nah waktu itu kebetulan ya kita pilih karena bahasa Indonesia ya nggak mungkin kita pilih bahasa Indonesia. Jadi kita pilih waktu itu bahasa Cina. Kenapa? Alasannya sama mungkin sama seperti Pak Kevin, globalisasi sekarang. Kita ingin anak-anak kita bisa belajar bahasa global yang salah satunya sekarang adalah bahasa Cina. Tetapi yang disampaikan Pak Kevin itu betul. Australia tetangga terdekat siapa? Indonesia. Jadi tentunya pilihan Pak Kevin itu sangat tepat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin sekarang nih Pak Kevin bisa menceritakan lagi lebih lanjut terkait perdagangan, membuka wawasan kita. Kenapa tadi kecintaan jelas karena tetangga dekat ya gitu loh. Terus kemudian kalau kita bicara statistik atau bicara sejarah, kenapa kita memang harus berdagang dengan Australia, Pak Kevin? Silakan. Terima kasih Pak. Saya mulai share ya, share screen. Oke, siap, silakan. Awal di sini. Saya mungkin mau mulai dengan sejarah, Dan ekspor dari Australia sebetulnya yang pertama adalah sekitar tahun 17-an, abad ke-18. Jadi dulu setiap tahun menuju akhir tahun orang Bugis Makassar datang ke dua wilayah di Australia. Ke wilayah sini di daerah Darwin yang sekarang namanya Northern Territory, tapi mereka menamakan Merege, dan ada juga yang sampai ke bagian Australia Barat, pesisir utara, yang mereka namakan bukan kayu Jawa, Kaju Jawi kalau nggak salah. Nah di sana mereka berteman dan berdagang dengan orang aborigin setempat untuk menampak barang ini, namanya tripang. Barang yang nggak cantik tetapi sangat berharga nanti. Sama juga mutiara. Jadi ada beberapa barang dan mereka kelola di pesisir di sana. Nah, kemudian mereka berdagang dengan orang aborigin, barangkali dijual didagangkan dengan pisau dan barang-barang berharga begitu. Terus kalau sudah diproses dan musim berubah, mereka pulang ke Makassar. Nah, terus barang yang sudah diproses ini, tripang ini dan lain-lain, ekspor terus ke Cina dengan harga yang jelas lebih tinggi. Dan dari Cina mereka bisa mengimpor barang seperti porselen dan barang-barang berharga yang lain. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Tiap tahun ini diproses sampai setelah Australia menjadi negara. Jadi setelah 1901, beberapa tahun setelah itu, pemerintah Australia menutup program ini. Bahkan saya baru baca, ini ada sedikit kenakalan orang bule Australia itu dulu. Kita lihat ini sebagai industri yang menguntungkan. Jadi mereka mau mengusir orang asing dari program, dan bodoh-bodoh orang yang pakai cara begitu, bisnisnya gagal karena mereka tidak mengerti dan tidak mengerti pasar, tidak punya akses ke pasar. Jadi memang akhirnya industri itu mati. Jadi seharusnya mereka menghormati apa yang sudah dikembangkan dan semua wisdom dan kapasitas yang sudah dikuasai oleh mitra-mitra dagang dari Makassar dulu. Nah, kalau kita lihat masuk ke era modern, ekspor antara Australia dan Indonesia, kita lihat mulai dengan barang, ekspor barang. Nah, selama beberapa tahun ada surplus. Ekspor barang ke Indonesia. Iya, jadi waktu ini sampai Australia punya surplus. Tapi sekarang ini mulai menipis sedikit. Dari segi ekspor jasa, sejak 12 tahun lalu Indonesia mempunyai
surplus dengan Australia dari ekspor jasa yang sangat luar biasa. Mayoritas dari surplus ini itu sumbernya dari pariwisata Australia. Sebelum COVID, setiap tahun sekitar 1,4 juta orang Australia berlibur ke Indonesia. Ke Bali tepatnya ya? Iya, ke Bali, tapi barangkali ada mungkin 10-20% yang juga berani meninggalkan Pulau Dewata dan masuk ke dan ada satu orang yang nyasar di Jakarta, Pak Kevin. Ada satu yang nyasar di Jakarta. Jadi kita lihat perkembangan. Nah, kalau di segi ekspor ini yang jadi sangat menarik. Mungkin kita bisa membahas nanti. Ini berkaitan dengan industrialisasi di Indonesia yang mulai betul-betul berkembang cepat pada akhir 1980-an. Menjadi sangat menarik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau kita melihat apa yang kita ekspor secara lebih mendetail, saya mengalihkan ini data saya dari namanya ABS, tapi bukan asal Bapak senang, tapi dari Pusat Data Statistik Australia. Kebetulan sumber mereka juga dituangkan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Jadi ekspor Indonesia ke Australia paling besar pariwisata. Itu bernilai 28 triliun rupiah per tahun. Ini datanya sekitar tahun anggaran 2019-20. Jadi sebelum COVID. Jadi 28 triliun. Jadi besar sekali. Ini pikir perdagangan. Kemudian hasil minyak, emas. Padahal Australia punya banyak emas. Jadi saya agak bingung kenapa Australia mengimpor emas dari Indonesia. Padahal Australia juga punya banyak emas, tapi banyak emas diimpor sekitar 3 triliun. Terus yang menarik ini saya belum lihat, jadi mungkin ini ada ekspor baru, tembakau olahan. Jadi padahal ada jihad besar dari pemerintah, dari masyarakat Australia untuk mengurangi penggunaan rokok atau banyak propaganda kepada anak jangan rokok dan lain-lain. Kesehatan terdampak masalah kesehatan, tapi nampaknya tembakau tiba-tiba menjadi barang ekspor. Mungkin petani tembakau sudah tutup guling di Australia mungkin. Terus masih ada sedikit minyak mentah dan pengangkutan ini mungkin banyaknya Garuda. Jadi banyak membawa orang pulang balik dari kedua negara. Nah, sisa dari semua barang-barang dan jasa yang lain sampai 36 triliun. Jadi total 82,5 triliun perdagangan dari Indonesia ke Australia. Nah, yang diimpor paling tinggi pendidikan. Jadi anak-anak Indonesia yang cari ilmu di Australia itu ekspor paling. Terus minyak mentah. Jadi meskipun Australia mengimpor dari Indonesia minyak, dia juga mengekspor. Bahkan sekarang mengekspor lebih banyak. Ada bentuk minyak yang jelas berbeda. Jadi apa namanya yang ada yang lebih asin dan lain-lain. Jadi semua itu masuk ke dalam diproses menjadi perlu perpaduan untuk kualitas minyak mau disebut. Berikutnya hewan hidup khususnya sapi itu masih sangat besar. Untuk kemarin Lebaran Haji itu, Pak Kevin. Antara lain, iya betul. Jadi untuk menstabilkan harga dalam. Terus batu bara ini agak lucu, tapi mungkin karena pasar batu bara besar Australia sekarang ditutup, jadi Indonesia mengambil pasar Australia ke negara ketiga, jadi mungkin Indonesia juga perlu batu bara, karena banyak pembangkit listrik di Indonesia sekarang semua bersumber dari batu bara. Kemudian gula maru itu sebetulnya gula. Jadi kebetulan saya asli dari satu wilayah pedesaan di Australia, dan produk unggulannya gula sama sapi. Jadi mungkin banyak di situ berasal dari kampung saya. Ya. Sebentar Pak Kevin. Ini menarik. Saya potong dulu nih. Tadi Pak Kevin sampaikan berasal dari desa di Australia. Nah, ini karena kita kan di TV desa nih. Mungkin secara umum pikirannya di Australia memang ada desa nih Pak Kevin. Atau mungkin orang di sana dibilang kota kecil. Jadi kalau tempat saya hanya 2.000 orang. Jadi kalau di Indonesia
pemukiman 2.000 orang itu jelas disebut desa kan. Tapi di sana itu masih disebut kota kecil, padahal penduduknya 2.000 orang. Ya. Dan beberapa orang yang tinggal di situ, anak-anak petani atau peternak, itu kami bersekolah bersama. Jadi SD saya itu kan penampungan buat semua komunitas yang betul-betul hidup dari pertanian. Tapi sama ya Pak Kevin ya, tadi tetap di pedesaan di Australia juga pertanian itu menjadi satu hal yang utama ya Pak Kevin? Ya, jadi kekuatan ekonomi itu bersumber dari situ. Meskipun orang yang tinggal di kota kecil itu, ya dia kerja di toko, dia kerja di sekolah, dia kerja di rumah sakit, macam-macam jasa-jasa yang lain. Tapi memang hidup matinya itu karena kekuatan ekonomi pertanian yang sekitarnya. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah atau petani-petani, dia mau beli barangnya, dia jelas datang ke kota kecil. Jadi saya rasa hubungannya agak mirip, walaupun mungkin persentase penduduk di kota kecil itu yang tidak bertani atau beternak itu lebih besar mungkin di Australia, tapi ekonominya memang sangat bergantung kepada kesehatan sektor pertanian dan peternakan sekitar, dan kehutanan sedikit juga. Dan terakhir, ada beberapa orang Indonesia yang suka berwisata ke Australia juga. Jadi lama-kelamaan mungkin pariwisata kita mungkin akan berimbang. Mudah-mudahan dengan perkembangan dan kemakmuran Indonesia bisa begitu. Jadi kalau kita lihat di sini antara sektor pertanian, manufacturing, pertambangan jasa, sebetulnya masih banyak yang dari sektor primer. Jadi pertanian atau peternakan dan pertambangan merupakan andalan perdagangan antara kedua negara saat ini. Nah ini saya juga sangat concern mungkin karena latar belakang dengan perkembangan sektor koperasi. Nah saya selalu sebetulnya sedih karena bagi saya koperasi di Indonesia sama sekali tidak main peran sebagaimana sebisanya. Dan saya juga karena pengalaman saya tahu bahwa koperasi tidak harus identik dengan golongan lemah. Saya ingat sekali, waktu saya kecil, kalau saya beli susu, atau keju, atau es krim, atau krem, itu hanya dari koperasi. Saya tidak tahu bahwa bisnis bisa bikin barang seperti itu. Saya pikir itu semua dari koperasi sampai diekspor. Barang yang mereka bikin sama seperti pengalengan nanas, petani nanas, ya dia juga punya koperasi yang menghasilkan pengalengan nanas sampai mau diekspor ya terserah. Tapi koperasi main peran yang sangat kuat sebagai penggerak roda ekonomi dan pencipta kemakmuran. Nah akhirnya di sini orang pikir bahwa koperasi bisa jadi penanam modal asing. Nah, saya mau kasih contoh, sebetulnya di Indonesia ada. Ini pabrik terigu di Makassar. Pemegang bukan saham, tapi saham, maaf. Pemegang saham termasuk koperasi petani gandum dari Australia Barat. Jadi ini ada koperasi petani bikin gandum dari Australia Barat, tapi mereka menghimpun dana dan mereka menjadi pemegang saham di satu pabrik terigu besar ini. Nah, untuk mereka ada manfaat karena pabrik terigu pasti menguntungkan, jadi dia bisa bagi. Nah, tapi dia juga punya pasar kalau dia mau mengekspor gandumnya. Tetapi pabrik itu udah mandiri. Jadi kalau gandum Australia terlalu mahal, ya udah saya beli dari Rusia atau dari Ukraina. Tapi kalau harganya bagus dan mutunya cocok, ya dibeli juga. Tapi buat Indonesia yang menarik, negara ini tidak menghasilkan, saya cukup yakin, 1 kuintal gandum tidak dihasilkan di Indonesia. Tetapi Indonesia mengekspor hasil olahan gandum. Nah, kita semua tahu mengenai Indomie sebagai produk global. Bahkan Indomie itu sebetulnya menjadi disamakan kata dengan mie goreng, kan? Indomie. Tapi selain itu, dari pabrik ini mereka mengekspor
terigu untuk dijadikan roti. Jadi terigu diekspor dari negara yang tidak menghasilkan gandum. Nah, terigu itu diekspor ke negara seperti Filipina atau Vietnam. Nah, selain dia juga menjadi andalan untuk Indonesia Timur. Dan ini sebagian besar itu muncul dari satu operasi di Australia Barat. Sampai dia punya peran di Makassar dan sampai itu bisa menjadi lokasi ekspor. Nah, ada contoh lagi yang muncul. Tadi saya menyebut ada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 80-an dengan industrialisasi skala besar. Ini ada contoh lagi. Australia, dia menghasilkan kapas. Setahu saya Indonesia tidak cotton. Setahu saya Indonesia tidak banyak menghasilkan cotton. Tapi cotton diekspor dari Australia, diekspor ke pabrik di Indonesia, dikelola menjadi kain, menjadi fashion, menjadi benang-benang, dan itu bisa diekspor ke dunia. Jadi ada proses di Indonesia dijadikan pusat pengelolaan dan nilai tambah, terus di sana bisa mengglobal dan mengekspor ke dunia. Jadi banyak hal itu yang terjadi. Itu konsep yang pemerintah Indonesia sekarang banyak membahas konsep powerhouse. Nah, ini konsepnya dalam nyata bahwa Indonesia mengambil satu barang, jangan barang mentah barangkali, dia kelola, jadi ada nilai tambah dari processing, dan dia ekspor, dan dia jelas dapat sumber devisa jauh lebih besar kalau dia ekspor produk yang jadi daripada dia harus membayar barang impor, barang mentah. Nah, ini bukan ide baru. Tadi Pak Haris menyebut konsep Indonesia harus menjadi ekspor. Nah, kalau kita memikirkan negara Indonesia, memang ini wilayah yang super strategis karena melintas kawasan di mana-mana. Dan lokasinya sangat strategis secara kekuatan ekonomi global sejak zaman dulu. Iya, iya. Jadi kita ada di Indonesia. Dan Australia kalau mau kemana-mana harus lewat Indonesia ya? Lewat Indonesia, betul sekali. Dan kalau dia mau ekspor dari Cina atau dari Jepang, mau ekspor ke Afrika atau Eropa, ya dia harus melalui Selat Malaka kan. Jadi sangat strategis pusat perlintasan dan tidak mengherankan semua itu masuk ke Indonesia. Jadi apakah itu barang atau barang itu seperti agama, jadi semua Indonesia menjadi tempat kelewatan. Barangkali barangnya diterima, barangkali ditolak, barangkali biasanya dikelola. Jadi apa yang masuk dari luar itu di Indonesia kan. Jadi ada nilai tambah dari sini. Apa itu produk fisik atau produk filsafat sampai agama. Jadi Nusantara itu punya arti yang bagi saya sangat dalam. Nah, kita lihat pada masa berbeda tetap punya peran strategis. Jadi abad ke-18, 19, hubungan Eropa-Asia, Indonesia di tengah. Pada abad ke-20 kan Asia juga kan, menuju akhir. 21 Laut Pasifik. Jadi abad ini kawasan Lautan Pasifik akan menjadi pusat, atau sudah menjadi pusat gerakan ekonomi global. Abad ke-20, saya yakin kawasan Lautan Hindia akan menjadi sangat penting secara ekonomi global. Dengan bangkitnya negara-negara di Afrika dan juga perkembangan di India. Nah, Australia dan Indonesia melintas kedua Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Jadi bersama-sama, khususnya apalagi Indonesia, tapi Australia juga, padahal dia agak-agak di pojok dari kedua posisinya, tapi memang berhadapan dengan pusat kekuatan ekonomi global. Jadi memang ini ada satu keuntungan luar biasa yang sebetulnya kita miliki bersama dan bersama-sama harus kembangkan bersama. Nah, untuk berdagang harus ada aturan main. Kalau tidak ada aturan main, yang namanya hukum rimba. Kita punya beberapa mekanisme dan beberapa perjanjian perdagangan atau aturan perdagangan
kami bersama-sama ikut, misalnya di World Trade Organization, kami juga anggota. Ada juga perdagangan antara ASEAN, Australia sama Selandia Baru untuk perdagangan bebas. Antara Australia dan Indonesia khusus yang baru-baru diterapkan sejak tahun lalu, ada Comprehensive Economic Partnership Agreement, jadi CEPA. Ini sangat-sangat krusial dan yang bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan perdagangan kita pada masa depan. Untuk membahas dan sebagai forum untuk memperbaiki kita punya APEC. Dan terus sebagai negara yang mengekspor barang agriculture yang banyak sekali didiskriminasikan di pasar negara maju, kami juga anggota CANS Group. Jadi untuk membahas kira-kira bagaimana kita bisa menekan Jepang atau Eropa atau Amerika supaya mereka lebih adil dalam hal perdagangan barang agriculture. Nah, selain itu kita masih punya ranah sendiri. Jadi ini perjanjian bilateral yang Australia sudah punya dengan beberapa teman. Indonesia juga punya beberapa perjanjian yang tidak dinikmati Australia. Nah, mungkin khusus dari sini, mungkin kita bisa mengandalkan ini supaya bisa saling membantu. Saya juga pernah ditanyakan oleh teman dari sektor pertekstilan Indonesia, apakah Indonesia yang biasanya dengan Amerika sebetulnya hanya punya di SWAT yang agak rentan dengan pemblokiran pertama kan. Jadi memberi fasilitas untuk pengekspor pakaian tekstil Indonesia ke Amerika, tetapi itu sepihak. Jadi besok Amerika bisa bilang, ya udah deh saya lebih suka Vietnam tahun ini. Jadi sedikit rawan, jadi tidak terlalu kuat sebagai fondasi. Tapi kebetulan Australia Amerika punya perdagangan terbuka. Saya pernah ditanyakan oleh teman di sini, apakah kami bisa menggunakan ini untuk mengekspor pakaian kami ke Amerika supaya lebih aman? Dan jawaban rupanya iya. Jadi ada mekanisme. Tapi dari segi Australia harus untuk memenuhi syarat sebagai ekspor dari Australia, perlu ada impor. Misalnya, pakai wool dari Australia, pakai cotton dari Australia, atau pakai desain atau apa. Jadi ada nilai tambah dari Australia. Sebetulnya Indonesia bisa mengamankan ekspor pakaian dia melalui proses seperti itu. Jadi saya rasa ini bisa membuka banyak peluang untuk mencari jalan baru untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Jadi bukan hanya ekspor gue ke Lulu, ekspor gue ke tapi lebih besar daripada itu. Bagaimana kerjasama untuk menyerbu pasar yang jauh lebih besar di kawasan kita dan sampai ke global. Jadi saya pikir inilah kesempatan luar biasa buat kedua negara ini untuk menggairahkan hubungan bisnis yang selama 20 tahun ini agak, saya nggak bilang lesu, tapi agak sepi dibanding dengan potensi. Jadi sekarang saya rasa perkembangan baru ini betul-betul bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan. Karena sebagai tetangga, biasanya negara bertetangga banyak berdagang, itu kan normal. Tapi mengingat begitu dan ekonomi kita berdua cukup besar, nilai perdagangan masih agak kecil dibandingkan dengan potensi. Jadi mudah-mudahan kita bisa sangat mendongkrak perdagangan dan hubungan juga pertukaran orang. Maksudnya orang Indonesia bisa dapat kesempatan belajar atau bekerja, atau mudah-mudahan juga anak Australia juga bisa dapat kesempatan untuk mendapat pengalaman di sini. Jadi membangun hubungan antara orang yang menjadi fondasi untuk membangun bisnis yang kuat. Karena kepercayaan itu sebetulnya inti kalau mau membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Bukan hanya sekali dagang selesai, tapi untuk sesuatu yang bertahan. Dasar kepercayaan itu sangat-sangat penting. Jadi itu hanya bisa dibangun secara fisik, agak sulit dibikin melalui Zoom atau sekali-sekali email. Tapi kalau ada kesempatan untuk saling melihat, menatap-natap, itu sangat menguatkan. Cuma itu masa depannya begitu. Saya pikir itu pemaparan sudah sampai ke situ.
Luar biasa nih Pak Kevin, banyak yang kita dapatkan hal-hal baru dari Pak Kevin. Jadi ternyata Indonesia dan Australia itu sudah lama apa namanya berhubungan dagang itu dari tahun 1700 tadi, dan tadi disampaikan juga kenapa memang perlu Australia itu sebenarnya perlu sekali dengan Indonesia. Tadi mau kemana-mana sebenarnya pintunya ya harus lewat Indonesia, kecuali mau lewat pintu belakang ya itu muter jauh sekali kan, seperti itu Pak Kevin. Nah, nih Pak Kevin sudah banyak yang akan bertanya kepada Pak Kevin. Jadi nanti yang ingin bertanya silahkan langsung ke sini, bisa chat melalui YouTube ataupun bisa langsung lewat Zoom di sesi ini. Setelah ini kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk. Nah, ini kembali lagi kami juga mengingatkan supaya rekan-rekan kerabat desa sekalian tetap menjaga protokol kesehatan. Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini masih kondisinya, pandeminya masih cukup mengkhawatirkan. Tetapi kita tetap harus bersemangat bahwa masa depan itu ada saat ini. Jadi globalisasi itu tidak bisa menunggu kapanpun lagi. Kita harus siap untuk bersaing di dunia global. Nah, Pak Kevin, ini tadi sengaja kami ingatkan nih kepada kerabat desa, kepada pemirsa kita sekalian bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, saya ingin tahu nih, sebelum kita bicara lebih detail spesifik mengenai bagaimana kita bisa lebih ekspor ya ke Australia. Nah, kita ingin tahu sebetulnya kalau COVID ini bagaimana sih di Australia, Pak Kevin, saat ini? Kalau semua Australia saat ini mulai agak panik. Dan mereka panik karena sejak awal mereka sangat disiplin untuk menekan sampai habis COVID. Jadi ada sekian waktu hampir tidak ada satupun kasus di seluruh benua. Jadi sekali kasus langsung serbu semua ahli medis bisa ditelusuri, langsung di lockdown atau mulai lockdown satu kawasan, satu RT RW, terus kalau menyebar udah satu kota, sehari berikutnya kalau sudah satu negara bagian sudah langsung ditutup, dan itu bisa ditutup lumayan lama. Jadi mereka sangat tegas kepada setiap kasus. Nah, sekarang mereka mulai panik karena udah sampai sekitar 150 kasus per hari di seluruh negara. Jadi beberapa negara bagian besar sudah dikunci selama beberapa waktu. Tapi pada umumnya dibandingkan dengan negara yang lain sebetulnya sangat minim. Jadi boleh disebut orang nakal mau bilang agak lebay dengan tingkatnya. Tapi filsafat mereka adalah kami bisa menekan habis penyakit ini. Jadi satu kasus pun sudah terlalu banyak. Apapun ongkosnya kepada ekonomi dan lain-lain itu bisa dibereskan nanti dengan membesarkan defisit dan lain-lain untuk menjaga supaya orang masih bisa makan dan ada bisnis pendidikan dan lain-lain. Tapi fokus total adalah menekan penyakit. Jadi single focus, bukan terlalu banyak menimbangi ekonomi sama penyakit. Jadi fokusnya di situ. Jadi mereka merasa ada keleluasan untuk fokus full. Yang mungkin perlu sekarang diperhatikan adalah tingkat vaksinasi. Itu sebetulnya agak ke belakang negara maju yang lain. Jadi mereka sedikit expose. Jadi sekarang misalnya di Inggris, karena mayoritas orang sudah disuntik, penyebaran besar sekarang ini COVID-nya tidak terlalu mengkhawatirkan, karena orang yang sudah divaksinasi paling flu beberapa hari terus dia pulih. Sedangkan kalau dia belum dapat vaksinasi, ya habisnya bisa jauh lebih gawat dari vaksinasi. Tidak menjadi sakit, tapi hampir tidak menjadi sakit berat, apalagi meninggal. Jadi yang kasus misalnya Inggris seperti ini, tapi kasusnya meninggalnya per hari hampir nggak terlibat. Jadi itu suksesnya program vaksinasi. Dari sebelumnya itu harus menjadi obsesi saat ini untuk orang yang
fobi suntikan mau pakai alasan apa sebetulnya, saya pikir nggak usah digubris nonsens begitu. Jadi apapun vaksinnya silakan bisa diambil. Kalau perlu booster nanti ya monggo. Tapi yang pentingnya sudah bisa divaksinasi selepas mungkin. Ya, betul ya. Jadi kerabat desa tidak hanya di Indonesia, pandemi itu juga seluruh dunia, juga di Australia juga mengalami hal tersebut. Tapi tetap kembali lagi kita tetap harus semangat dan kita harus bersiap globalisasi. Setelah semuanya ini sudah reda, semuanya sudah terkendali, kita bisa langsung tancap gas lah bahasanya. Dan mungkin satu hal lagi, pembatasan itu hanya ada pada manusia. Pergerakan kita dibatasi, tetapi produk tidak dibatasi nih Pak Kevin. Jadi ini satu informasi juga bahwa Indonesia ini secara global sudah 14 bulan berturut-turut mengalami surplus ekspornya. Jadi ini menjadi tren dan juga informasi kepada kita semua bahwa pandemi ini ada sedikit peluang lah, potensi ke depan, dan ternyata Indonesia berhasil meraihnya dengan ekspor yang semakin besar. Nah, ini Pak Kevin ada yang bertanya nih, ada secara langsung ada Mas Rian ya. Silakan Mas Rian. Ini mungkin bisa diperkenalkan siapa dan pertanyaannya tentang apa. Silakan Mas Rian. Oke, baik, terima kasih Pak Haris dan Pak Kevin. Sungguh webinar dan session yang sangat seru dan sangat mencerahkan ya. Thank you banget. Jadi semakin optimis dengan ekspor dan perkembangan Indonesia after the pandemic. Jadi aku mempelajari beberapa hal ya. Pak Kevin, aku ingin bertanya. Jadi dari beberapa riset menunjukkan bahwa after the pandemic, concern orang masyarakat global itu akan mengarah kepada green movement, kepada green energy, pada everything yang berbau hal-hal yang ramah lingkungan. Nah, aku ingin bertanya, karena aku sekarang sedang, dan teman-teman aku sedang mengerjakan suatu project terkait bioplastik. Apakah produk-produk yang green movement seperti bioplastik ini memiliki potensi untuk ekspor di saat ini, apalagi ke Australia kalau boleh tahu? Jawabannya sangat memungkinkan. Jadi mungkin Pak Kevin, tambahan sedikit. Mas Rian itu yang kemarin saya ceritakan ke Pak Kevin mengenai produknya. Ini mungkin Mas Rian ini pengen langsung bertanya nih kepada Pak Kevin. Ini peluangnya gimana nih produk yang sedang dikembangkan ini di pasar Australia, khususnya terkait adanya pandemi ini juga nih. Silakan Pak Kevin. Oh, bagus. Ini yang dari rumput laut kan? Ya, yes, betul. Syukurlah. Ya, jadi saya rasa rumput laut akan menjadi andalan benar untuk perkembangan karena khasiatnya dan pemanfaatnya banyak sekali. Hanya agar-agar, tetapi bisa dipakai untuk banyak hal. Jadi kebetulan lembaga saya, Australia Indonesia Center, kami bikin penelitian cukup intensif dengan bekerja sama dengan Sulawesi Selatan. Jadi sampai ke satu desa di Pangkep Jani Kepulauan, kalau salah di Pangkep. Di sana desa di situ menghasilkan rumput laut, tapi mereka kelola sampai mereka bisa bikin biskuit. Biskuit enak banget, nggak manis sekali, tapi terigunya dari rumput laut. Jadi banyak sekali produk dan turunan dari rumput laut. Dan saya rasa ini betul-betul bisa menjadi andalan. Untuk produk hijau, saya rasa tidak mungkin tidak, ini akan menjadi makin kuat pada masa depan. Dan firasat saya, negara yang agak lamban untuk mengikuti sebetulnya akan kena skor. Nah, Australia sendiri, karena sebagaimana mungkin kita tahu hampir semua sumber energi di Australia dari batu bara. Dan Australia banyak dipojokin atau banyak dipukulin oleh negara maju yang lain karena dilihat lamban untuk bergerak untuk menuju ke renewable energy. Memang sudah ada mungkin sekitar seperempat dari tenaga listrik sebetulnya berasal dari energi baru kan. Jadi sebetulnya sudah ada kemajuan. Kalau mobil mungkin hampir semuanya masih bensin atau solar, jadi jarang ada tenaga listrik. Jadi banyak potensi di situ, dan produk-produk yang ramah lingkungan perlu juga menelusuri buktinya. Hijaunya seberapa hijaunya.
Jadi maksudnya ya oke, kita bisa melihat barang yang dibuat dari rumput laut itu pasti bagus. Tapi apakah pakai perbudakan untuk menghasilkannya? Jadi apakah ada perlakuan yang wajar kepada tenaga kerja yang dipergunakan? Apakah sumber listrik apa yang dipakai untuk memprosesnya? Jadi semakin lama semakin ketat prosesnya. Jadi bukan cuma hasilnya yang ini produk yang ramah lingkungan, tetapi pembuatannya seberapa ramah lingkungan itu. Jadi ada rentetan dampak yang akan semakin dipikirkan untuk penjualan. Tapi saya rasa produk seperti dari rumput laut itu pasti mulai naik daun. Orang mulai melirik ke situ sebagai salah satu juru selamat. Untuk ekonomi, dan dia merasa dia berbuat baik kalau dia menggunakan produk itu daripada misalnya produk plastik fosil, bukan plastik modern, tapi plastik yang dibuat dari fosil seperti yang dulu kita kenal dengan plastik. Ya. Berarti ada peluangnya besar tuh, Mas Rian, bahwa sekarang memang trennya ke situ, ke kesehatan menjadi salah satu hal yang utama. Jadi itu nanti mungkin perlu dikembangkan lagi karena standarnya kan pasti berbeda. Tetapi tentunya dengan bantuan kita bersama, saya yakin produk Indonesia bisa semakin mendunia. Gitu. Baik. Siap. Nah itu mungkin Pak Kevin, ada pertanyaan juga nih. Ini Pak Kevin dari Australia Indonesia Center. Tugas Australia Indonesia Center itu apa nih, Pak Kevin di sini? Apakah Pak Kevin di sini di Jakarta ini hanya karena nggak bisa pulang ke Australia nih, gitu? Mungkin saya udah lama kehilangan paspor. Oh ya, ini mungkin pertanyaan, ngomong-ngomong paspor. Paspornya paspor Australia atau sudah paspor Indonesia nih? Masih paspor Australia, tapi namanya warga tetap di sini. Satu langkah. Tapi mungkin kalau saya pintar main bola, mungkin gampang bisa alih kan? Ya. Kalau Australia Indonesia Center, kami dibentuk sekitar 7 tahun lalu sebagai hasil pertemuan antara pimpinan negara. Jadi waktu itu pimpinan dari Australia membawakan ide ke pimpinan Indonesia sesaat untuk mendalami kerjasama di bidang penelitian. Kalau pertukaran pendidikan itu cukup banyak. Jadi banyak sekali anak Indonesia belajar di Australia. Sebetulnya banyak anak Australia juga belajar di Indonesia meskipun dia singkat, tapi banyak juga datang. Tapi dilihat untuk penelitian mungkin kita bisa perkuat. Nah, waktu itu pemerintah Indonesia itu ide bagus, kita lanjutkan. Jadi mereka langsung menunjuk 7 kampus untuk menjadi mitra. Jadi kita punya UE, IPB, IPB, UGM, UNAIR, ITS, dan UNHAS. Nah, dari Australia sekarang ini kami punya Monash, Uni Melbourne, Uni Australia Barat, sama Universitas Queensland. Jadi kesebelasan ini kita bilang kesebelasan, itu bekerja sama untuk penelitian. Nah, salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah penelitian di Sulawesi Selatan untuk menelusuri pembangunan kereta api yang baru, yang dari Makassar ke Parepare. Nah, selain membangun fisik infrastruktur, harus ada ketersambungan dengan masyarakat sekitarnya. Oke, siapa yang akan menggunakan kereta api? Apa dampaknya kepada misalnya lingkungan? Bagaimana itu disambung dengan infrastruktur yang lain, jalan dan lain-lain. Bagaimana itu bisa dijadikan hal yang diandalkan? Dan juga siapa yang mau menggunakannya, misalnya komoditas apa? Nah, rumput laut dilihat sebagai satu yang sangat berpotensial, yang bisa dapat manfaat dari kehadiran kereta api yang cepat ini. Lintas antara Parepare Makassar sekarang ini lumayan lama dan agak riskan karena banyak anak-anak lintas jalan. Kalau ada truk itu cukup gawat. Jadi kalau di kereta api lebih aman. Itu satu program. Nah, terus itu ada beberapa program untuk bantu skills. Tahun lalu kita bikin program untuk cyber security. Jadi kerjasama dengan
lembaga siber di Indonesia, Badan Sendi dan Siber, dengan Kementerian Koperasi, usaha kecil menengah, dan juga ada perdagangan, untuk memberi pelatihan kepada 100 UKM di seluruh Indonesia. Bagaimana dia bisa lebih mengamankan diri dari serangan siber, supaya kalau dia berdagang dengan luar, karena dari luar juga akan khawatir kalau dia berhubungan dengan ini, apakah data yang saya share bisa diperdagangkan secara tidak etis atau dicuri atau macam-macam problem siber yang lain. Jadi supaya bisnis di sini lebih aman dalam kehidupan sibernya, supaya bisnis dia tidak menjadi korban serangan dari orang jahat. Oke, berarti proyeknya cukup banyak juga nih AIC di Indonesia. Lumayan. Ya, oke. Terus tadi kenapa di Makassar nih? Apakah ada investasi Australia di Indonesia di proyek tersebut, Pak Kevin? Sebetulnya tidak dilihat dari perspektif itu. Jadi yang dilihat adalah antara semua kampus kita di Indonesia. Jadi habis dari pengalaman research selama 4 tahun sebelumnya, itu berpikir kira-kira bagaimana kita bisa punya dampak lebih besar. Nah, awalnya kita punya 80 proyek yang tersebar ke banyak-banyak wilayah. Nah, waktu kita membahas semua itu, dilihat bagaimana kalau kita fokus semua energi, semua tenaga pada satu wilayah, lintas disiplin dan lintas sektoral. Jadi lihat satu program nasional, jadi bukan program Australia, tapi program nasional yang bisa mendapat manfaat kalau dilihat dari beberapa perspektif gitu. Nah, akhirnya habis diskusi-diskusi dengan semua kampus dan juga dengan rekan dari kementerian-kementerian, termasuk dari perhubungan dan lain-lain. Ada kesimpulan bahwa pembangunan kereta api baru itu di Sulsel merupakan satu konsep menarik bagaimana kita bisa melihat dari lintas sektoral dan mana. Jadi bisa menggenjot industrialisasi di Sulsel, bisa mengaitkan masyarakat desa dengan industri, bisa memperbaiki kinerja infrastruktur dan ketersambungan antara jalan, truk, mobil. Ada banyak pabrik simen di pesisir situ juga. Bagaimana dia juga bisa menggunakan kereta api. Sebanyak aspek itu dilihat sebagai sesuatu yang bisa dapat manfaat dari pendekatan lintas disiplin, lintas sektor. Jadi itu mungkin alasan akhirnya semua pihak merasa ini ada potensi yang bagus. Nah, terus dan potensinya ternyata juga untuk ekspor juga salah satunya ya, Pak. Harus begitu. Iya, harus begitu. Jadi salah satu ada mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena ada pelabuhan baru di Makassar yang sedang dibangun. Bagaimana dia disambung dengan kereta api juga. So, semua itu harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk melihat. Jadi idenya bangun fisik selesai tidak cukup. Bagaimana infrastruktur itu dikaitkan dengan masyarakat supaya ada pemanfaatnya yang full, bukan cuma bangun jalan, bangun jembatan, bangun ini terus ya wes cari yang baru. Tidak, bagaimana ini bisa optimal dimanfaatkan. Jadi kerjasama dengan Pemda, dengan masyarakat sekitar untuk mencari manfaat paling banyak dari kehadiran infrastruktur itu. Oke. Saya tertarik itu. Jadi tidak hanya membangun saja terus ya wes lah, tidak ada kelanjutannya. Jadi sebetulnya acara ini Export Talk ini, Pak Kevin, kita nggak hanya ngomong saja, kita ingin ada kelanjutan yang real setelah ini. Jadi antara pemirsa, antara viewers, kerabat desa, dan mungkin antara saya dengan Pak Kevin tentu kita ingin ada silaturahmi yang berkelanjutan. Nah, yang menarik tadi Pak Kevin sampaikan dan mungkin juga kerabat desa juga sangat-sangat tertarik. Tadi Pak Kevin sampaikan mengenai pemberdayaan UKM. Nah, karena kan kita tahu nih, sebagian besar masyarakat Indonesia ada di pedesaan, sebagian besar masyarakat Indonesia juga UKM, dan tadi konsep koperasi itu juga disampaikan oleh Pak Kevin. Nah, mungkin bisa Pak Kevin sampaikan apa yang bisa dilakukan oleh AIC untuk
mendorong kerabat desa, masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bisa bersaing secara global nih? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sangat-sangat canggih. Saya merasa mungkin jadi yang program kami tahun lalu untuk membangun siber itu sebetulnya masih dilanjutkan. Jadi ada program apa namanya penyebaran informasi itu tiap minggu masih ada dari teman-teman yang ada teman dari Universitas Trunojoyo di Madura. Dia sangat aktif dengan program ini untuk membagi informasi kepada siapa saja. Jadi biasanya tiap minggu atau 2 minggu ada webinar mengenai satu isu. Kebetulan saya juga pernah pentas beberapa waktu lalu. Jadi untuk memberi tips dan lain-lain mengenai tata cara untuk menguatkan bisnis supaya bisa tahan. Saya juga pikir untuk koperasi mungkin saya nggak sok tahu karena saya tahu faktor yang menjadikan keadaan koperasi belum optimal, mungkin ada banyak. Tapi buat saya inspirasi juga penting, bahwa orang bisa melihat. Nah, saya ingat beberapa tahun lalu, saya dulu bekerja dengan pemerintah untuk masalah kehutanan. Kita banyak berurusan dengan kelapa sawit juga, dan petani kecil kelapa sawit. Dan saya agak heran mereka enggan banget untuk menjadi koperasi sawit. Mereka lebih suka menjadi kelompok tani atau hal-hal yang lain. Jadi saya selalu penasaran, sudah ada model ekonomi yang lumayan kuat dari segi hukum, tapi mereka lebih suka menggunakan model ekonomi yang nggak jelas jenis kelaminnya secara hukum dan dengan fondasi kekuatan dan perlindungan hukum apa. Jadi buat saya, mengapa orang atau petani tidak terlalu bersemangat untuk membuat bisnis? Dan saya lihat koperasi sebagai bisnis. Itu mental pertama. Jadi saya tidak pernah melihat koperasi sebagai lembaga kesejahteraan sosial atau membantu kemiskinan. Buat koperasi itu bisnis. Mau bikin bisnis, boleh bikin PT, bisa bikin koperasi. Jadi ada bentuk bisnis yang lain. Tapi fungsinya sama, untuk menciptakan kemakmuran buat pemegang saham atau pemegang kepentingan dari segi petani dalam mungkin saya juga sering pikir yang bagus kalau misalnya ada contoh bagus. Jadi orang yang punya atau mau bergabung dengan koperasi bisa melihat bahwa ya itu bisa sukses. Jadi kita nggak harus dari golongan lemah yang harus dibina dan lain-lain, tapi betul-betul bisa menjadi perkasa dalam permainan ekonomi. Dan mungkin bagaimana dia juga bisa mungkin saling belajar atau bekerja sama mungkin dengan koperasi besar di luar. Jadi mungkin salah satu faktor. Jadi koperasi yang betul-betul sukses di Indonesia dari segi bikin bisnis yang besar, dan mungkin juga mencari pertukaran atau bikin bisnis bersama dengan koperasi yang sudah sukses di luar, supaya memberi gambaran mengenai potensi koperasi sebagai sumber kemakmuran, penciptaan kemakmuran, bukan hanya pembagian kemiskinan, tapi menciptakan kemakmuran. Siap. Nah, ini berarti kerabat desa Pak Kevin ini memang karena background-nya dari akademisi ya Pak Kevin ya. Jadi semuanya itu based on data, research semuanya di situ. Jadi menurut kami, dan ini memang bisa kita tindak lanjuti dengan hubungan dengan AIC ini. Ada juga yang bertanya nih Pak Kevin, kontaknya Pak Kevin bagaimana? Mungkin bisa di-search di Google website AIC, itu nanti mungkin Pak Kevin juga bisa sampaikan. Tetapi bisa kami sampaikan kepada kerabat desa bahwa tentunya kita semua bisa untuk masuk ke pasar global, bisa ekspor, khususnya juga ke Australia. Banyak lembaga instansi yang siap berkolaborasi dengan kita semua untuk memperdayakan. Kalau tadi bahasanya Pak Kevin, bukan memperdayakan. Jadi masyarakat desa, salah satunya beberapa
jalur koperasi itu menjadi salah satu jalur yang bisa mensejahterakan lebih banyak pihak. UKM tentu menjadi salah satu pihak yang bisa disejahterakan di situ. Nah, ini Pak Kevin, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam nih Pak Kevin bicara apa ya bahasa Australianya ngalor ngidul lah mengenai ekspor, mengenai hubungan Indonesia dan Australia, dan tentunya apa yang kita bicarakan ini memberikan penyemangat kepada kerabat desa, pada kita semua, dan khususnya kepada saya nih Pak Kevin, bahwa ternyata kita bisa dan harus untuk melihat ke depan untuk bersaing di pasar global dan juga tentu di Australia. Nah, Pak Kevin, ini saya ingin mendengar, kerabat desa ingin mendengar satu kalimat pamungkas dari Pak Kevin untuk menyemangati kerabat desa supaya kita berani ekspor dan khususnya ke pasar Australia. Silakan Pak Kevin. Bikin penelitian mengenai kebutuhan, mencari teman mitra di sana yang mengerti suasana dan keadaan, dan jangan segan, harus maju untuk menguasai pasar itu. Memang ada potensi, tapi harus tahu selera masyarakat di sana dan serbu. Wah, siap. Betul-betul sesuai dengan background-nya Pak Kevin. Jadi kerabat desa betul seperti yang apa disampaikan Pak Kevin, kita harus melakukan riset dahulu, kita harus melakukan market intelligence terlebih dahulu supaya kita paham pasar. Kemudian setelah kita paham, kita bisa sesuaikan minatnya mungkin dan kita bisa yakin dan pasti memenangkan pasar global tersebut. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Kevin kami ucapkan dari kerabat desa, dari kami khususnya atas perkenan Pak Kevin men-share informasi mengenai peluang pasar Australia, tidak hanya Australia juga tetapi ke pasar global. Nah, kerabat desa, kita sudah berakhir pada sesi pada pagi hari ini. Jangan khawatir, kita akan kembali lagi Sabtu depan dengan tema-tema dan expert yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan sekali lagi, dan salam ekspor. Salam ekspor.